Karena di sini ada dua metode yang akan kita pakai dan akan kita aplikasikan, yaitu untuk tanaman dan juga untuk mencegah hama. Penggunaan cangkang telur pada media tanam seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fadli. Hari ini saya ingin berbagi tips lagi kepada teman-teman, yaitu menggunakan cangkang telur atau memanfaatkan cangkang telur yang biasanya kita buang langsung. Oke, biasanya kita buang, tidak dimanfaatkan. Ternyata di sini ada manfaat tersendiri untuk tanaman. Oke, seperti tanaman cabai dan lain-lain. Dan juga ada fungsinya sendiri untuk hama. Penasaran seperti apa? Simak terus videonya. Oke teman-teman, inilah cangkang telur yang sudah saya kumpulkan selama beberapa hari ini, dan ini sudah saya jemur dengan hari yang bervariasi. Ada yang sudah melalui sekitar 1 minggu, dan ada yang sekitar 3 hari seperti ini, dan ada yang sekitar 2 hari seperti ini, dan ini yang baru hari ini. Ini yang baru hari ini. Namun alangkah lebih baiknya kalau teman-teman menjemurnya agak lama ya. Misalkan beberapa hari, sekitar 2 atau 4 hari, agar proses peremukannya nanti atau proses pemecahannya nanti lebih mudah dan lebih rapuh ya. Karena di sini ada 2 metode yang akan kita pakai dan akan kita aplikasikan, yaitu untuk tanaman dan juga untuk mencegah hama seperti hama siput dan lain-lain ya. Jadi di sini ada 2 proses yang akan kita lakukan pada cangkang telur ini. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita akan menuju proses dan cara pengaplikasiannya. Oke teman-teman, alat dan bahan apa saja yang akan kita gunakan, yaitu sangat sederhana sekali, sebuah gayung seperti ini dan juga sebuah kayu sebagai penumbuk atau penghancur dari cangkang telur yang sudah kita siapkan tadi. Oke, lalu ini dia telurnya, maksud saya cangkang telurnya kita buat gitu teman-teman. Kita buat saja semuanya ya, kita buat semuanya di sini. Nah, seperti ini kita buat saja. Kita buat semuanya supaya semuanya bisa dipakai ya. Dan di sini masih ada serpihan. Oke teman-teman, nah itu sebagiannya kita buang, tidak apa-apa. Nah, kita akan mulai tumbuk ya, kita akan mulai tumbuk, kita hancurkan. Nah, oke, nah di sini saya perlu tunjukkan bagaimana kalau cangkang telur yang sudah lama, yang sudah kita jemur, itu akan mudah sekali rapuh teman-teman ya. Namun berbeda dengan yang masih baru seperti ini, nah itu kurang remuk teman-teman ya. Jadi perlu kita jemur sebenarnya ini teman ya. Tapi ini sebagai contoh supaya teman-teman bisa jemur sampai yang sudah mulai terkelupas putihnya seperti ini ya teman-teman ya. Maksud saya sampai memutih seperti ini ya. Jadi tidak seperti ini berwarna sedikit coklat-coklat seperti ini ya. Jadi kita jemur supaya lebih lama lagi, lebih lama lebih bagus. Tujuannya supaya proses terurainya di dalam tanah itu lebih cepat. Oke, nah jadi jika penggunaan serpihannya seperti ini hanya kita gunakan untuk bagian permukaannya saja, untuk menghalangi hama, siput, pacet dan lain-lain ya. Jadi kalau untuk tanaman kita perlu yang lebih halus ya, biasanya ada di dasar-dasarnya sana. Baiklah teman-teman, dan ini sudah lumayan cukup halus, kita tumbuk dari ini ya.
dari yang mulai utuh tadi, bagian cangkang telur yang sudah utuh. Jadi perlu saya sampaikan juga kenapa cangkang telur ini punya fungsi yang baik untuk tanaman kita, yaitu diantaranya kandungan dari cangkang telur ini memiliki kandungan utama yaitu kalsium karbonat, itu hampir sebesar 90 hingga 93% ya dalam kandungan cangkang telur ini, dan ini menjadi unsur hara penting bagi pertumbuhan ataupun perkembangan tanaman saat masa pertumbuhan ya teman-teman ya. Jadi perkembangan tanaman akan tumbuh sehat dan subur. Untuk cangkang telur seperti ini juga mengandung kalsium, yaitu cangkang yang ini dimanfaatkan sebagai nutrisi pada tanaman. Dan lalu bagaimana cara pengaplikasiannya pada tanaman? Yuk kita langsung lihat pada sesi video selanjutnya. Ini dia tanaman cabai yang saya pindah dalam polybag dengan ukuran 10x10, dan di sini sudah mulai tumbuh dengan baik ya. Kemarin di sini bengkok karena diinjak ayam waktu sebelum pindah. Alhamdulillah sudah mulai lurus ya, sudah mulai naik seperti ini. Nah, sudah jelas di sini di bagian pinggir atau jauh dari pangkal batang sekitar 5 cm di sini masih belum menyebar akar. Jadi kita masih bisa membuat sebuah galian seperti ini untuk membuat cangkang telur ini ke dalam media tanamnya. Oke teman-teman, saya akan zoom dulu supaya lebih memperjelas videonya. Nah, saya akan zoom dulu teman-teman ya. Oke, seperti ini cukup. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita akan buat galian. Kita akan buat galian kecil seperti ini. Oke, kita akan buat galian seperti ini kecil saja. Nah, seperti ini. Lalu cangkang telurnya yang kita usahakan cari yang paling halus ya teman-teman ya, supaya cepat diserap oleh tanaman. Biasanya di bawah karena sudah mulai pecah kan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini. Oke. Nah, untuk bagian atasnya kita bisa ambil yang bagian yang ini, yang cangkang atau serpihan-serpihannya yang sudah besar. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk menghindari yang namanya pacet atau hama siput. Dan ini sangat bermanfaat untuk proses pertumbuhan pada tanaman. Penggunaan cangkang telur pada media tanam seperti ini tidak berbahaya. Karena apa? Karena ini sifatnya organik ya. Jadi sifatnya organik yang mudah terurai dalam media tanam atau mudah terurai di tanah. Jadi tidak bahaya sama sekali, dan ini sangat membantu tanaman kita untuk tumbuh dan berkembang. Baiklah teman-teman, inilah manfaat dari cangkang telur yang bisa kita manfaatkan sebagai nutrisi ataupun sebagai pupuk alami yang bisa diolah dengan sangat sederhana sekali, yaitu dengan mengumpulkan cangkang telur, kemudian kita jemur, dan kemudian kita remukkan, kita haluskan, kita tabur dalam media tanam seperti ini, dan membantu proses pertumbuhan pada tanaman kita, baik itu tanaman cabai, sayur, ataupun tanaman buah pada umumnya. Itu juga bisa. Mungkin video saya sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Ada 2 tips dari saya, yaitu serpihan ini dan juga bubuk dari cangkang telur. Baiklah teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan share ataupun bagikan video ini ke semua orang ataupun di media sosial kalian. Dan juga jangan lupa terus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, biasanya di bawah sini yang warna merah ini, tombol subscribe, dan kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan info terbaru ketika saya upload video terbaru. Dan saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.